Halo, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya masih menjelaskan tentang keyakinan atau anggapan. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bukan lingkungan dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang membentuk kita, melainkan makna yang kita kaitkan dengan kejadian itu dan bagaimana kita menafsirkannya. Itulah yang akan menentukan siapa kita hari ini dan akan kita menjadi siapa besok. Untuk apa keyakinan kita dirancang? Keyakinan kita adalah daya yang memandu kita, memberitahukan tentang apa yang akan menuntun kita pada kepedihan dan apa yang akan menuntun kita pada kenikmatan. Ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, otak kita mengajukan dua pertanyaan, sadar atau tidak sadar. Yang pertama adalah, apakah ini berarti kepedihan atau kenikmatan? Pertanyaan yang kedua yang otak ajukan kepada diri kita, apa yang perlu dilakukan untuk menghindar atau mendapatkan kenikmatan? Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut didasarkan oleh keyakinan kita. Keyakinan kita didorong oleh kesimpulan umum yang kita tarik tentang apa yang telah kita pelajari dapat menuntun kita pada kepedihan atau menuntun kita pada kenikmatan. Kesimpulan umum itu yang kita tarik itulah yang memandu segala tindakan kita, dan oleh karenanya juga arah dan kualitas kehidupan kita. Kesimpulan umum yang kita tarik itu bisa sangat bermanfaat. Itu adalah mengidentifikasikan pola-pola serupa. Misalnya, apakah yang memungkinkan kita bisa membuka pintu? Kita melihat pegangannya, dan walaupun pintu itu belum kita pernah buka, kita bisa memastikan bahwa pintu itu akan terbuka kalau kita putar ke kiri atau ke kanan dan didorong atau ditarik. Mengapa demikian yakin? Sebab pengalaman kita berkaitkan dengan pintu tersebut memberikan kita cukup acuan untuk menciptakan rasa pasti yang memungkinkan kita untuk menindaklanjuti. Kalau kita tidak punya rasa pasti, bagaimana kita bisa keluar rumah, mengendarai mobil kita, menelpon, atau melakukan salah satu kegiatan atau aktivitas dari berbagai kegiatan dalam sehari? Kesimpulan umum yang kita tarik itu menyederhanakan kehidupan kita dan memungkinkan kita menjalankan fungsi dengan baik. Sayangnya, kesimpulan umum yang kita tarik yang lebih rumit dapat terlalu menyederhanakan dan kadang-kadang menciptakan anggapan-anggapan yang membatasi. Mungkin kita telah beberapa kali tidak melanjuti tindakan kita dengan berbagai upaya dalam kehidupan kita. Berdasarkan hal tersebut, kita mengembangkan anggapan bahwa kita tidak kompeten. Begitu kita menganggapnya demikian, itu menjadi ramalan nasib yang tergenapi dengan sendirinya.
kita mungkin mengatakan, untuk apa dicoba kalau kita tidak menindaklanjuti? Atau mungkin kita sudah beberapa kali mengambil keputusan buruk dalam kehidupan kita atau dalam bisnis kita dan menafsirkannya sebagai kita menyabotasi diri kita sendiri. Perlu kita ingat bahwa sebagian besar keyakinan kita berdasarkan kesimpulan umum tentang masa lalu kita yang kita tafsirkan terhadap pengalaman-pengalaman yang menyakitkan atau nikmat. Ada 3 tantangannya. Yang pertama, kebanyakan dari kita tidak secara sadar memutuskan apa yang kita yakininya. Yang kedua, kita sering menganggap atau seringkali anggapan kita didasarkan pada penafsiran keliru tentang pengalaman-pengalaman di masa lalu kita. Yang ketiga, begitu kita memegang keyakinan, kita lupa bahwa itu adalah penafsiran. Kita mulai memperlakukan keyakinan seolah-olah realitas atau kebenaran. Kalau kita ingin menciptakan perubahan-perubahan yang langgeng dan konsisten dalam berperilaku, kita harus mengubah anggapan-anggapan kita yang membatasi. Perlu kita sadari bahwa kita bukan makhluk acak. Segala yang kita lakukan adalah dari hasil keyakinan kita. Apapun yang kita lakukan itu adalah dari keyakinan aktif maupun keyakinan bawah sadar kita yang menuntun kita pada kepedihan atau yang menuntun kita pada kenikmatan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.